Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Humaira Snaya Putri Siregar. So today I would like to report you guys what lesson are we have in English class. So, in our first math, Miss Anugrah taught us about English as a second language. Why we have to learn English, also show us how to learn English effectively. The reason why we have to learn English is whether you are looking for a new job or planning to travel the world. Studying English can help you progress in life both personally and professionally. You can compete in the global job market, increase your career skill, and start to meet people around the world. Ada cara-cara yang bisa kalian terapkan untuk belajar bahasa Inggris secara efektif. Yang pertama, dengan mengganti setelan HP kalian menjadi bahasa Inggris. Yang kedua, bisa nonton movie atau series apapun menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris, entah itu ngomong sama orang luar negeri melalui chit-chat atau chat online atau apapun itu. And the next meeting, we have learned about vocabulary, grammar, and part of speech based on the book by Murray Bamberg entitled 504 Absolutely Essential Words. In this book are those used by educated, cultured speakers in everyday, relaxed, also informal conversation. But in our class, we have only learned about lesson 1, such as abandon, keen, also jealous. Sebenarnya di buku ini ada banyak sekali kata-katanya, ada noun, ada adjective, ada verb juga, tapi kali ini saya cuma akan membahas 3. Yang pertama ada abandon. Abandon is a verb, and abandon has meaning to leave without planning to come back, also to quit without even trying. Jadi abandon bisa diartikan sebagai seseorang yang pergi meninggalkan tapi dia nggak kembali lagi, atau kayak menelantarkan. Example abandon as a sentence are: only a very bad mother will abandon her children. Yang kedua ada I get angry when my daughter abandoned her homework without finishing it. Jadi yang di example pertama ada hanya seorang ibu yang kejam, yang jahat, yang akan menelantarkan anaknya sendiri. Yang kedua ada I get angry when my daughter abandoned her homework without even finishing it. Kemudian yang kedua ini ada keen. Keen is an adjective. Keen has meaning something very sharp, eager, intense, and sensitive. Keen bisa diartikan sebagai sesuatu yang sangat tajam, benda yang sangat tajam, intense, dan juga sensitif. Contohnya di sini keen as a sentence ada yang pertama, dogs have a keen sense of smell. Jadi anjing di sini memiliki indera penciuman yang sangat tajam, yang sangat intens, yang sensitif. Dan yang kedua contohnya ada I love a student with a keen mind and a willingness to learn. Selanjutnya yang ketiga ada jealous. Jealous is an adjective. Jealous has meaning afraid that the one you love might someone else. Jealous and envy are two different things. Envy is a feeling that occurs when you don't have something that another person has. Jadi jealous dan envy itu merupakan dua kata yang sangat berbeda. Jealous memiliki pengertian has meaning afraid that the one you love might someone else. Jadi kita takut orang yang kita cintai itu mencintai orang lain. Dan kalau envy itu kita lebih ke iri. That's something that another person has. Kayak you don't have something that another person has. Kita iri, kayak tetangga kita punya mobil baru, kita iri gitu. Example-nya ada love is never without jealousy. Yang kedua ada don't waste your time being eaten up with envy. On next meeting, we have learned about structure of all tenses. Jadi structure of all tenses ini ada yang dibedakan berdasarkan kerangka waktunya
dan ada juga yang dibedakan berdasarkan kegiatan atau tindakannya. Berdasarkan kerangka waktunya, tenses dibedakan menjadi 4. Ada present tense, ada past tense, ada future tense, dan ada past future tense. Yang pertama kita akan membahas tentang present tense dulu. Present tense adalah tenses yang digunakan untuk kebiasaan, fakta, atau kebenaran mutlak. Simple present tense mengungkapkan kejadian di masa sekarang. Jadi kegiatan yang ada di present tense ini sedang berlangsung sekarang. Contohnya seperti she sleeps with a pillow. Dan yang kedua kita akan membahas tentang past tense. Past tense adalah kegiatan yang apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas yang sudah terjadi atau aktivitas yang ada di masa lalu. Jadi kita ngomong sekarang, kejadian itu sudah berlalu atau kegiatan itu sudah kita lalui. Contohnya seperti I played football last week. Dan yang ketiga ada future tense. Future tense adalah mengekspresikan sesuatu yang akan dilakukan di waktu yang akan datang atau masa depan. Jadi di future tense ini kejadiannya belum berlangsung. Kejadiannya baru berlangsung di masa lalu. Contoh kalimatnya adalah I will go to London. Dan yang terakhir ada past future tense. Past future tense adalah kegiatan yang menyatakan suatu kejadian yang akan dilakukan, membuat prediksi dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Contoh kalimatnya adalah yesterday I would come to your house but you were not in there. Selanjutnya kita akan membahas berdasarkan tindakan actionnya dari tenses sendiri. Jadi yang pertama itu ada simple. Simple ini sendiri ada 3, yaitu ada simple present, simple past, dan juga simple future. Di simple present ini digunakan untuk kegiatan yang sering dilakukan atau yang sedang dilakukan. Dan yang di simple past untuk kegiatan yang dilakukan pada masa lampau dan ada keterangan waktu kemarin atau keterangan waktu yang sudah lalu. Dan yang ketiga ini ada simple future. Simple future ini digunakan untuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa depan. Dan di simple future ini juga kita bisa menggunakan keterangan waktu besok atau keterangan waktu yang berada di masa depan. Oke, selanjutnya ada continuous. Continuous sendiri sama seperti present, dia memiliki 3 juga. Yang pertama ada present continuous, yang kedua ada past continuous, dan yang ketiga ada future continuous. Present continuous sendiri adalah untuk kegiatan atau menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan sekarang. Past continuous adalah kegiatan yang sedang dilakukan pada masa lampau dan ada keterangan kegiatan lainnya. Ada lagi future continuous. Future continuous adalah kegiatan digunakan untuk kegiatan yang akan sedang dilakukan pada masa depan dan ada kegiatan lainnya. Selanjutnya ada perfect. Perfect juga sama, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada present perfect, yang kedua ada past perfect, dan yang ketiga ada future perfect. Present perfect sendiri adalah kegiatan yang sudah selesai dilakukan sekarang. Yang kedua, past perfect digunakan untuk kegiatan yang sudah selesai dilakukan pada masa lampau dan ada kegiatan lainnya. Yang ketiga, ada future perfect untuk kegiatan yang sudah selesai dilakukan pada masa depan dan ada kegiatan lainnya. Nah, yang terakhir ada perfect continuous. Perfect continuous juga sama, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada present perfect continuous, yang kedua ada past perfect continuous, dan yang ketiga ada future perfect continuous. Present perfect continuous dilakukan atau menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan hingga sekarang dan ada keterangan waktu dari sejak kapan.
Yang kedua ada past perfect continuous. Past perfect continuous ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang masih sedang dilakukan dengan adanya keterangan waktu serta keterangan kegiatan lainnya. Dan yang ketiga ada future perfect continuous. Future perfect continuous sendiri digunakan untuk kegiatan yang akan sedang dilakukan dengan adanya keterangan waktu serta keterangan kegiatan lainnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah penyebutan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.